Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ini setiap tahun kan kaum buruh itu berdemo untuk penyesuaian UMR. Nah, sekarang ini ada wacana bahwa penetapan UMR itu ditetapkan 5 tahun sekali. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Setuju sekali. Kita lihat kalau tiap tahun itu demo menuntut UMR disesuaikan dan sebagainya, itu tidak cukup 1 minggu selesai. Urusan itu berkepanjangan. Dari pihak buruh merasa UMR-nya kurang. Dari pihak pengusaha merasa keberatan kalau naik. Buruh minta naik 30%, pengusaha minta jangan 30%, tapi bila perlu cuma 10%. Wah, itu kan menjadi dialog yang berkepanjangan, sehingga pada setiap tahunnya itu seolah-olah antara kaum buruh dan pengusaha itu berantem terus. Bukan sebagai partner kerja, tapi bermusuhan, berseberangan. Nah, ini kan tidak bagus. Uang buruh sama pengusaha itu kan mestinya seperti air dan ikan. Saling membutuhkan, ya kan? Coba pengusaha tanpa buruh ya nggak bisa apa-apa kan? Masa pengusahanya mau jalankan mesin sendiri? Ya, sebaliknya buruh kalau tidak ada pengusaha dan dia bukan pengusaha, mau bekerja di mana? Kan harus jadi buruh, ya kan? Nah, sebetulnya kan harusnya harmonis, ya, saling membutuhkan. Jadi di sini diperlukan pengertian secara diri sendiri, ya, masing-masing harus mengerti bahwa saling membutuhkan. Jadi tidak boleh menang-menangan. Menang-menangan di sini yang dimaksud seperti apa itu, Om Bob? Jadi pengusaha itu juga mikir, saya tidak boleh semena-mena terhadap upah dari kaum buruhnya. Karena apa? Pengusaha juga tahu bahwa yang punya usaha itu kan bukan dia sendiri. Banyak perusahaan lain yang ada di lingkungan kita ini. Jadi kalau pengusaha itu bermain-main dengan upahnya buruh, apa yang akan terjadi? Pasti buruh itu akan meninggalkan perusahaannya. Jadi pengusaha itu akan susah kalau ditinggal oleh buruhnya. Maka pengusaha pasti akan memberi treatment yang bagus terhadap buruh. Buruh yang kayak apa? Masalahnya di sini kan, ya pasti bukan seluruh buruh. Buruh yang ditreatment bagus adalah buruh yang kinerjanya bagus, produktivitinya tinggi, bukan buruh yang angot-angotan, sering bolos, ya, produktivitasnya rendah. Kalau ada mandornya baru kerja baik. Kalau mandornya nggak kelihatan, tinggal tiduran, tinggal udut-udutan. Nah, itu gimana gitu kan? Sebaliknya, dari pihak kaum buruh juga harus mawas diri. Kalau mau menuntut upah yang lebih tinggi, dia harus bisa nunjukin bahwa dia punya kinerja itu bagus. Datang tidak pernah terlambat. Target misalnya 1 jam bisa menyelesaikan pekerjaan 50, dia bisa selesai 55 atau 60, ya. Seperti itu yang diperlukan. Jadi bukan asal berlindung di balik UMR. Menuntut UMR tinggi itu ada risikonya, ya. Karena apa? Kalau pengusahanya itu tidak bisa memberi perbedaan gaji yang signifikan antara buruh yang produktivitasnya tinggi dengan buruh yang biasa-biasa saja, maka pengusaha itu akan kehilangan tenaga-tenaga yang bagus. Karena apa? Dana untuk gajinya itu habis dibagi rata, yang angka minimumnya itu sudah tinggi. Dan UMR tinggi itu terus terang membuat masyarakat atau membuat kebanyakan orang itu menjadi tidak mau berprestasi lebih bagus, tidak mau bekerja lebih bagus. Ya, jadi UMR yang tinggi itu sebetulnya bumerang bagi masa depan negara kita. Karena orang kalau sudah mendapat penghasilan yang baik itu biasanya, tapi tidak semua ya, biasanya itu malas. Begini santai-santai aja udah cukup, kenapa harus bekerja keras? Lah kalau ini sampai terjadi, ya bisa menjadi malapetaka bagi negara kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, silahkan Anda bisa kirimkan email ke _ombob@gmail.com
@ombob@gmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om